وأنزل سكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الآية صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Masyarul muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Sepantasnya lah kalimat alhamdulillah kita panjatkan hanya bagi Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya yang tiada terhingga. Termasuk nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk insyaallah sama-sama akan melaksanakan sholat Jumat di masjid yang sangat dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, termasuk kita semuanya dan seluruh umatnya yang mengikuti risalahnya secara istiqomah sampai akhir zaman. Dan kita sama-sama berharap kelak di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa pula dalam kesempatan ini khatib berkewajiban menyampaikan, menyerukan sekaligus mengajak bukan hanya untuk diri pribadi khatib, tapi termasuk jamaah Jumat sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana kita sanggup untuk melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya dan dengan sekuat tenaga meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jum'ah kedua di bulan Shafar. Bulan Shafar untuk sebagian masyarakat kita ada yang masih menganggapnya sebagai bulan Syawal. Padahal Allah menciptakan bulan-bulan atau waktu itu semuanya dalam keadaan baik. Sehingga selayaknya jika kita mengisi bulan Shafar ini dengan perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat dan membawa kemaslahatan selain untuk diri sendiri juga yang lain. Maka dalam kesempatan ini khatib mengajak, mari sama-sama kita jadikan bulan Shafar ini momentum untuk refleksi, menumbuhkan rasa optimisme bahwa hari ini selalu baik dan esok akan lebih baik. Dari refleksi ini wajar ketika manusia ingin berbuat kebaikan tapi pasti saja pernah terpeleset, berbuat salah, hilaf, bahkan dosa. Kadang bisa merasakan kebahagiaan atau kesedihan. Kehidupan manusia bisa berubah dan seperti roda kehidupan, bisa di atas, bisa di bawah. Kadang dalam satu kesempatan kita bisa merasakan begitu mudah untuk dilakukan, tapi dalam kesempatan lain kita mendapatkan berbagai macam kesulitan dalam hidup. Dan ini dinamakan dinamika, bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat seberapa besar tingkat keimanan kita kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa seserius mungkin untuk selalu bersyukur terhadap ujian Allah yang berupa nikmat. Begitu juga sebaliknya, jika kita mendapatkan ujian berupa cobaan atau musibah, tentunya kita harus banyak bersabar. Ada satu syair dari Syekh Ahmad Dardir dalam kitab Matan Al-Khridah Al-Bahiyah disebutkan, wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura.
Bersyukurlah ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, dan bersabarlah ketika kita mendapatkan cobaan-cobaannya. Begitu baiknya Allah, tidak bisa terhitung bagaimana nikmatnya, kebaikannya. Jangan sampai setiap hambanya itu merasakan kesulitan ditanggung untuk selamanya. Allah menyediakan kemudahan. Firman-Nya dalam Quran surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah ulangi, menegaskan kembali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Begitu sayangnya Allah membuka kesempatan untuk menjadikan hamba-hambanya menunjukkan keimanannya. Dan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khalaqtu usran wahidan, aku ciptakan kesulitan satu, wa khalaqtu sayraini, tapi di situ pula aku ciptakan dua kemudahan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu baiknya Allah punya tujuan bagaimana hamba-hambanya bisa bersyukur, bisa bersabar. Dan apabila kita atau keluarga kita atau mungkin saudara-saudara kita saat ini sedang ditimpa ujian atau cobaan, baik itu di usahanya, di tempat kerjanya, atau dalam kehidupan sehari-harinya di rumah tangganya, anggap itu sebagai ujian dari Allah, dengan mengukur tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa besar ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah tergantung kepada prasangka dari hamba-hambanya. Bagaimana kita memposisikan Allah selalu baik. Akan ada cerita indah yang Allah buat. Satu hadis sama yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, hadis qudsi, di mana Rasulullah SAW dalam sabdanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anna inda dzanni abdi bi. Aku ini tergantung kepada prasangka hamba-hamba. Jadi apabila kita sedang mengalami ujian berupa cobaan, kesulitan, usaha merugi, rumah tangga mungkin ada sesuatu yang tidak beres, kita berprasangka baik saja kepada Allah. Apabila kita berprasangka sebaliknya, padahal permasalahan itu mudah untuk diselesaikan, tapi kita tidak yakin kepada Allah, maka tidak akan pernah keluar dari masalah tersebut. Sementara seberapa besar kerumitan, kesulitan, masalah yang dihadapi, kalau kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan akhir cerita yang terbaik, maka akan terselesaikan. Jemaah-jemaah yang insya Allah sama-sama mengharapkan rahmat dan tentunya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bagaimana kita selalu menumbuhkan rasa optimisme, termasuk di bulan Safar. Karena optimisme yang dibangun dalam Islam, satu keyakinan bahwa Allah akan turut serta dalam setiap hamba-hambanya yang yakin kepada Allah, pasti setiap permasalahan akan selesai. Dari Abdullah bin Mas'ud ada satu asar atau ungkapan disebutkan al-yakinu al-ilmu kulluh. Satu keyakinan, ketawakalan, optimisme kita bahwa esok akan jauh lebih baik, itu adalah ilmu dari segala sesuatu. Tanamkan, tumbuhkan. Bahkan dari Anas bin Malik, sabda Nabi SAW disebutkan, afdhalu ibadati, sebaik-baiknya ibadah itu intidharul faroji, yaitu menanti kebahagiaan, menanti kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan kalau kita sudah benar-benar yakin kepada Allah, tentunya berusaha, berupaya, ada ikhtiar, kemudian berdoa, tawakal kepada Allah, menyerahkan seluruhnya kepada Allah, maka insya Allah apapun hasilnya itu adalah yang terbaik. Kebalikan dari optimis
yaitu pesimis. Dan di dalam Islam dilarang pesimis atau putus asa tersebut. Ini sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat ke-87 ketika Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya, wala tai'asu mir rahillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rahillah, sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, mereka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka yang tertutup hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah kedua ini, khatib hanya ingin menegaskan kembali di bulan Syafar ini jadikan yang terbaik, tumbuhkan rasa optimisme. Setidaknya ada 3 hal yang bisa ditanamkan dalam diri seorang yang punya keyakinan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadikan sikap syukur dan sabar ada dalam diri kita, karena ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat ke-31 disebutkan, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang yang selalu sabar dan banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, selalu berhusnuzon kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik, solusi terbaik dari segala permasalahan kesulitan yang dihadapi. Dan Allah tentunya memberikan segala sesuatunya yang terbaik, termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Firman Allah dalam surat At-Tolaq di akhir ayat kedua dan awal ayat ketiga, wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan dibukakan jalan yang seluas-luasnya, yang sebaik-baiknya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih bonus dengan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki jangan dipandang hanya berupa uang, harta, makanan, tapi rezeki kita diberikan kesehatan, rezeki diberikan pikiran yang tenang, rezeki diberikan perasaan yang senang. Itu sudah sangat luar biasa, termasuk keluarga yang bahagia. Dan yang ketiga, catatannya, kita jangan pernah berputus asa untuk terus memohon, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk yang terbaik, karena Allah menantang kepada hamba-hambanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza salaka ibadi, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, ujibu da'watad da'in, aku kabulkan permohonan dari hamba-hambaku yang berdoa kepadamu. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, mari kita bermohon, bermunajat untuk kita selalu optimis menatap masa depan yang lebih baik dan tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, dan kita berharap kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rabb, dalam segala kelemahan dan kerendahan, dengan penuh perasaan dan penuh harapan, kami sadar selama ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, lebih banyak keluhan kami daripada rasa syukur kami. Untuk itu ampuni kami ya Allah. Ampuni dan sayangi kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ampuni dan sayangi saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan dan kesehatan yang sempurna untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhai, jalan yang apabila kami berpijak di atasnya tidaklah akan tersesat buat selamanya. Karuniakan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk selalu optimis menapak menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi yang terbaik di akhir usia kami. Fatiras samawati wal ardh, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirat, Engkaulah satu-satunya pelindung kami di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslimah wal hikni bis sholihin, wafatwankanlah kami dalam keadaan muslim dan Kau kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni ma yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.